Di kesempatan kali ini, aku akan kembali mencari beberapa Pokemon biasa yang bayangkan saja bisa berevolusi menjadi legendary. Gimik baru yang akan sangat keren banget terjadi pada beberapa spesies Pokemon. Karena seperti yang kita tahu dalam sebuah Pokédex, ada data yang tertulis mengenai beberapa sifat dan kebiasaan Pokemon tersebut. Yang pada dasarnya, biasanya data tersebut akan mengarahkan kita untuk memahami kisah di balik keimutan mereka. Dan nyatanya, banyak Pokemon biasa yang kisahnya bisa lebih keren atau seram daripada legendary Pokemon. Dan terkadang fungsi mereka juga bisa lebih baik untuk beberapa alasan. Dan itulah yang membuat beberapa Pokemon tersebut bisa terlihat sangat mencolok. Tapi karena mereka Pokemon biasa, jadi ya udah biasa aja gitu. Fakemon pemanis sebagai tambahan hari ini. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Arcanine. Jelas saja yang pertama ingin aku sebutkan adalah Arcanine yang bertipe Fire ini. Pokemon ini merupakan Pokemon yang sudah ada sejak generasi pertama, yaitu wilayah Kanto. Kamu dapat memperoleh Pokemon ini dengan memberikan Growlithe-mu item yaitu Firestone, sehingga menghasilkan Pokemon kuat dan perkasa dengan bentuk yang super keren. Arcanine memiliki kategori legendary. Hal ini tentu saja membuat ia menjadi salah satu Pokemon yang membingungkan dalam segi statusnya. Bahkan ia sempat disandingkan dengan Legendary Bird pada sebuah episode anime. Jadi tentu ini memberikan spekulasi lebih tentang asal-usulnya. Aku menemukan Fakemon yang menjadi evolusinya, tepatnya sih Mega Evolutionnya ya. Cukup menarik mendeskripsikan latar legendarinya menjadi Pokemon legendary beneran. Wigglytuff. Hal terunik tentang dunia Pokemon adalah Pokemon Centernya, yang tidak hanya mempekerjakan seorang suster saja, tetapi juga mempekerjakan rekan mereka yang biasanya memiliki kemampuan penyembuhan yang baik. Wigglytuff adalah salah satu yang paling ikonik dalam rumah sakit Pokemon tersebut. Merupakan Pokemon balon dengan kombinasi tipe normal Fairy yang juga sudah ada sejak generasi pertama. Dengan warna yang lembut, tentu saja para penyembuh seperti Pokemon ini cukup sesuai untuk merawat para Pokemon yang mengalami luka saat dalam pertempuran. Dan jelas ini lebih baik karena fungsinya cukup besar ya kan? Bayangkan saja jika Mega Evolution Wigglytuff ini adalah evolusi dari Pokemon penyembuh tersebut untuk menjadi legendary. Fakemon ini mengembangkan cinta dan kesembuhan. Kapan lagi kan legendary bisa bekerja dengan terbuka di Pokemon Center? Muk. Tidak semua legendary itu bisa berbuat baik ya. Ada kalanya mereka sangat-sangat jahat untuk dunianya. Tapi Muk bukanlah legendary. Tetapi percayalah apa yang dapat ia lakukan bisa lebih parah dari beberapa legendary jahat lainnya. Jika para penjahat mengikuti lore Pokédex, mungkin mereka akan mudah saja menghancurkan dunia Pokemon. Karena Muk ini bisa membuat tempat yang dilaluinya tidak dapat ditumbuhi tumbuhan lagi. Ini untuk satu Muk doang ya. Bagaimana jika Muk itu keluar dari sarangnya dengan sangat banyak? Atau mungkin satu evolusi yang mengubahnya legendary seperti ini. Jelas ini mengerikan banget, karena kamu bahkan bisa melihat jika lumpur beracun itu semakin besar dan ganas. Rapidash. Seekor kuda api yang berlari di rumput yang luas. Rapidash menggambarkan imajinasi itu dengan desain yang memukau. Kuda ini merupakan kuda api dari generasi pertama, yang memiliki tampilan tambahan berupa unicorn yang lancip di keningnya. Meskipun tidak dapat terbang, Pokemon ini memiliki semacam kebiasaan dalam melompat tinggi, dan memiliki kecepatan yang tinggi ya, selayaknya larian kuda tapi upgrade ke monster gitulah. Aku pikir lebih dari cukup apabila ada pengembangan Mega Evolution atau evolusi baru untuknya, yang meningkatkan jabatannya yang baru pastinya. Contoh saat Fakemon ini ditujukan untuknya. Mengembangkan sayap lebar tidaklah terlalu memaksa. Kamu dapat memikirkan kuda bersayap ini di dunia fantasimu. Raichu. Sebenarnya bukan ke Raichu-nya sih, tapi Pikachu-nya. Kita tahu sendiri betapa berbakatnya Pikachu di animenya, terutama Pikachu milik Ash ya kan, yang dikenal kuat dan bisa mengikuti strategi dengan baik mengenai pemikiran pelatihnya. Menjadi Raichu bukan hal yang buruk dalam gamenya ya. Ini membantu kita dalam keadaan sengit dalam pertempuran. Jika tidak ada bayi seperti Pichu untuk Pikachu, Raichu awalnya memiliki rancangan untuk memiliki evolusi lanjutan. Dan menurutku itu bakalan jadi kekuatan terbesar dari keluarga Pikachu ini. Dan Fakemon ini mengambil tema beta dari rancangan evolusi Raichu tersebut. Sharpedo. Jika legendary didasarkan pada ikan hiu, maka hiu itu adalah hiu yang mematikan dan mengerikan. Sharpedo adalah pembuli lautan, memiliki kebiasaan buruk yang membuat kamu harus memikirkan 2 kali untuk berenang di lautan Pokemon. Selain cepat, gigi Pokemon ini juga sangat tajam. Desain mengintimidasi tanpa ekor ini merupakan desain yang unik untuk seekor ikan hiu. Menjadi legendary adalah pemikiran yang menarik ya kan?
sebagai hiu pembuli, pasti ada kejahatan lebih yang dapat Pokemon ini lakukan saat berevolusi. Contoh saat menjadi Vekmon ini, yang menumbuhkan keutuhan dalam desainnya. Dan Vekmon ini terinspirasi dari hiu Megalodon, yang akan menunjukkan kekuasaan lebih di lautan Pokemon. Wailord. Sesuai namanya, Lord yang tertera pada Wailord bisa berkembang lebih spesifik ke arah legendary. Ini merupakan salah satu Pokemon biasa yang terbesar. Benar-benar besar karena inspirasi paus yang mendasarinya. Tapi memang untuk terlihat seperti legendary, ini tidak mengintimidasi atau keren sekalipun. Sangat sederhana, bahkan sudah seperti kapal atau pelampung paus saja. Bagaimanakah agar ia cocok menjadi legendary? Maka jawabannya adalah evolusi lanjutannya. Vekmon ini memiliki ukuran yang hampir 2 kali lipat ukuran Wailord, yang jelas saja memfokuskan desain kasar dan berstruktur lebih banyak untuk mengembangkan sisi kekuasaannya, dan pastinya juga kekuatannya. Magcargo. Jika kamu pikir kita disinari cahaya matahari masih terasa panas di siang hari ya meskipun jaraknya sudah sangat jauh, maka kamu mungkin akan berpikir untuk tidak menangkap atau menyentuh Pokemon ini. Dia adalah Magcargo yang bertipe Fire dari generasi kedua, yang panasnya bisa hampir 2 kali lipat panas matahari. Magcargo sebenarnya adalah Pokemon biasa yang bisa lebih mematikan daripada beberapa legendary penghancur lainnya. Meskipun Pokédex terkadang terkesan ngasal doang, tapi jiwa monster Pokemon ini benar-benar timbul di Pokédex-nya. Dan jika ia berevolusi menjadi Vekmon ini, maka monster penghancur akan menjadi mimpi buruk bagi dunia Pokemon. Hypno. Salah satu Pokemon terseram yang ada di dunia Pokemon. Hypno adalah Pokemon bertipe Psychic yang berasal dari generasi pertama, yang berarti ia telah melancarkan kesehariannya selama bertahun-tahun. Hypno memanfaatkan pendulumnya untuk menghipnotis targetnya, dan ini jelas saja sangat tidak manusiawi meskipun dia Pokemon, karena tindakannya melanggar hukum dan juga sangat buruk untuk menculik buah hati sebuah keluarga. Jika ini mungkin masih bisa dilawan dengan cara tertentu, bagaimana dengan Vekmon evolusinya ini? Jangankan menghajarnya, menyentuhnya saja orang akan kesulitan dengan ramalannya yang akurat, dan dia dapat mengendalikan dalam jarak jauh. Gyarados. Berawal dari Magikarp yang sangat lemah, pemain kemudian mendapatkan Gyarados yang mungkin tidak akan terduga, yang dimana merupakan evolusi dari Magikarp. Secara penampilan, Gyarados memiliki desain yang sangat epik, naga dengan tubuh memanjang dan juga wajah mengintimidasi. Kesan kuat yang hadir pada dirinya benar-benar kerasa banget. Tapi bagaimana jika Magikarp dalam kondisi tertentu berevolusi menjadi Gyarados Legendary? Seperti Vekmon ini yang bentuknya ganas banget, yang pada akhirnya beneran punya tipe Dragon seperti yang terlihat dari dirinya. Dan begitulah sekiranya apabila beberapa Pokemon biasa menjadi Pokemon Legendary. Tapi nggak mungkin juga ya kan, semuanya hanyalah hiburan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di video-video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.